Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika di beranda kalian ada video ini, maka itu adalah salah satu petunjuk dari Allah Ta'ala. Dan luangkan waktu untuk menuliskan sholawat di kolom komentar agar kelak bisa menjadi saksi dan bisa memberikan syafaat pada timbangan amal kebaikan kita di akhirat. Amin ya robbal alamin. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe video ini agar dakwah Islam semakin luas. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernahkah Anda membayangkan rezeki yang mengalir deras tak terputus dari pintu-pintu tak terduga? Ini bukan mimpi, bukan sekedar janji kosong. Ada sebuah amalan sederhana tapi menyimpan kekuatan yang luar biasa, yang telah mengubah hidup banyak orang. Sebuah rahasia yang tersembunyi di awal hari. Siapkah kalian menemukannya? Simak video ini sampai habis biar kalian paham dan menemukan kuncinya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan ringkasan kajian dari Ustadz Zuna, ya, Ustadz Khalid Basalamah hafidhullah ta'ala, dengan judul Rezeki Mengalir Deras karena mempraktekkan sedekah subuh dengan rutin. Jadi banyak di antara kita yang mungkin berpikir, saya kan belum kaya, bagaimana saya bisa bersedekah? Atau sedekah itu kan untuk orang-orang yang punya. Pemahaman ini sangat keliru. Justru dalam Islam, sedekah adalah pintu rizki, pembersih jiwa, dan investasi abadi yang tak pernah mengenal kata rugi. Poin penting yang pertama terkait sedekah, ya, bukan soal jumlah tapi keikhlasan. Nah, jadi poin pertama yang harus kita pahami adalah sedekah itu bukan tentang besarnya jumlah, tetapi seberapa besar keikhlasan kita. Allah tidak melihat nominal, tapi melihat niat dan ketulusan hati kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah neraka walaupun hanya dengan sedekah separuh kurma. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bayangkan separuh kurma. Ini menunjukkan bahwa sekecil apapun sedekah kita, jika dilakukan dengan tulus karena Allah, nilainya di sisinya bisa sangat besar. Kemudian ada contoh nyata, menyumbang ke kotak amal masjid dengan uang receh yang kita miliki, memberikan sebutir kurma kepada orang yang berbuka puasa. Kemudian senyum tulus kepada saudara kita pun adalah sedekah. Intinya jangan biarkan perasaan belum cukup menghalangi kita dari bersedekah. Jika tidak bisa dengan harta, kita bisa dengan senyuman kita. Kemudian poin yang kedua yaitu sedekah harta bertambah bukan berkurang. Nah, ini konsepnya, ya. Jadi sedekah itu tidak akan mengurangi harta kita, justru akan melipat gandakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah tidaklah mengurangi harta. Hadis riwayat Muslim. Kemudian pertanyaannya bagaimana bisa? Ya, karena Allah Ta'ala yang maha kaya, Dia tidak akan mengganti apa yang kita sedekahkan dengan cara yang tidak terduga. Bisa jadi dalam bentuk rezeki yang berlimpah, kesehatan, kemudahan dalam urusan, ketenangan jiwa, bahkan keberkahan dalam hidup kita. Selanjutnya, sumber sedekah. Maksudnya di sini wajib dari yang halal. Jadi sedekah tidak asal sedekah. Kita lihat dulu sumbernya, asalnya. Jadi penting, ya.
bahwa Allah Ta'ala hanya menerima sedekah dari harta yang baik dan halal. Sebesar apapun sedekah kita, jika sumbernya haram, maka tidak ada nilainya di sisi Allah Ta'ala. Allah itu maha baik dan Dia hanya menerima yang baik. Oleh karena itu, pastikan setiap rezeki kita, rezeki yang kita dapatkan adalah dari jalan yang halal, agar tidak sedekah kita yang kita keluarkan menjadi sia-sia, agar sedekah kita menjadi berkah dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian poin yang keempat, yaitu sedekah bukan hanya harta tetapi akhlak mulia. Jadi selain harta, sedekah ini adalah akhlak kita, seperti memaafkan, kerendahan hati, tawadhu. Jadi memaafkan ini, kita memaafkan kesalahan orang lain, seperti itu. Allah akan mengangkat derajat kita, karena memaafkan adalah sedekah terbaik untuk hati kita. Kemudian tawadhu, rendah hati. Jadi sifat hati atau sifat rendah hati akan mendatangkan kemuliaan dari Allah Ta'ala. Orang yang tawadhu tidak akan sombong dengan harta, tidak sombong dengan kedudukannya. Justru ia akan semakin banyak bersedekah dan berbuat baik. Kemudian poin yang kelima, yaitu nilai sejati harta. Apa yang tersisa untuk akhirat, maksudnya di sini. Jadi jika kita merenungkan kembali pertanyaan awal, apa nilai sejati dari harta kita? Rasulullah SAW bersabda, harta seorang hamba itu ada 3. Apa yang ia makan lalu habis, apa yang ia pakai lalu usang, dan apa yang ia sedekahkan lalu kekal. Hadis riwayat Muslim. Jadi artinya hanya harta yang kita sedekahkan di jalan Allah Ta'ala yang akan kekal dan bermanfaat bagi kita di akhirat. Sisanya yang kita makan akan menjadi kotoran, yang kita pakai akan usang, akan kotor, dan yang kita simpan akan ditinggalkan untuk ahli waris setelah kita meninggal dunia. Jadi, saudaraku, jangan ragu untuk bersedekah. Sedekah adalah bekal terbaik untuk menuju akhirat. Sedekah adalah investasi abadi yang tak pernah rugi. Jadi mari kita jadikan sebagai sedekah bagian dari yang tak terpisahkan dalam hidup kita. Berapapun yang kita miliki dan dari sumber yang halal, semoga Allah Ta'ala menerima sedekah kita dan melipat gandakan pahalanya. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi mungkin itu ringkasan daripada tausiah dari Ustadz Khalid Basalamah hafidhullah Ta'ala. Semoga kita semua bisa mengambil banyak manfaat, faedah dari apa yang telah beliau sampaikan tadi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.